6 hal yang Tuhan tunjukkan kepadamu ketika kamu telah bertemu belahan jiwamu. Ada momen-momen dalam hidup ketika hal yang biasa tiba-tiba terasa kudus. Sebuah percakapan yang seharusnya santai membawa bobot makna. Sebuah pandangan melintasi ruangan terasa seperti satu halaman dari sebuah kisah yang Tuhan sendiri telah tuliskan jauh sebelum kamu bisa membacanya. Ketika kamu bertemu seseorang yang ditetapkan untuk berjalan bersamamu, bukan hanya untuk satu musim, tetapi untuk seumur hidup, sesuatu di dalam rohmu tergerak. Itu tidak keras, itu tidak putus asa. Itu adalah sebuah kepastian yang tenang dan mantap, seperti saat mata para murid terbuka dan mereka mengenali Yesus dalam pemecahan roti. Ini lebih dari sekedar ketertarikan, lebih dari sekedar uji kecocokan dan hobi yang sama. Ini adalah gema kekekalan yang dibisikkan melalui keterhubungan dua jiwa yang memang selalu ditetapkan untuk saling menemukan di bawah waktu surgawi. Alkitab melukiskan kasih bukan sebagai percikan sesaat, melainkan sebagai perjanjian, sebuah cerminan dari kesetiaan Tuhan sendiri. Ketika Ia menetapkan sebuah hubungan itu menjadi bagian dari rencana ilahinya, gambaran hidup tentang kasih karunia, penebusan dan tujuan yang terjalin. Bertemu dengan belahan jiwamu bukanlah kebetulan. Itu adalah sebuah penetapan ilahi. Dan ketika itu terjadi, kehadiran Tuhan dapat dirasakan di ruang di antara kalian. Hatimu merasakannya sebelum pikiranmu menyusul. Beberapa koneksi datang dan pergi, tetapi yang ini berbeda. Ia membawa bobot takdir, namun juga kelembutan damai. Ini adalah perjumpaan yang mengguncang tanah di bawah kakimu, namun sekaligus menancapkanmu lebih dalam ke hati Tuhan. Hari ini kita akan menjelajahi 6 hal yang terjadi ketika kamu bertemu belahan jiwamu menurut firman Tuhan. Dan saat kita melangkah melaluinya bersama, kamu mungkin mulai melihat jejak Sang Pencipta pada kisah yang sedang Ia tuliskan bagi hidupmu. Nomor 1, rohmu mengenali mereka sebelum matamu mengenalinya. Ada sebuah kesadaran kudus yang misterius yang terbangun di dalam rohmu ketika kamu berjumpa dengan orang yang telah Tuhan tetapkan bagi hidupmu. Itu tidak lahir dari ketertarikan fisik semata, juga bukan hasil dari kecocokan yang dihitung-hitung. Itu sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berasal dari Dia yang merajut kedua jiwamu bersama sebelum salah satu dari kalian menarik napas pertama. Alkitab mengingatkan kita dalam Roma 8:16, roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika roh dapat meneguhkan hubungan kita dengan Bapa, betapa lebih Ia dapat memberi kesaksian tentang sebuah hubungan yang Ia sendiri telah mulai. Ketika kamu bertemu belahan jiwamu, hatimu tidak perlu memeras diri untuk memahaminya. Ada sebuah keakraban ilahi, seolah jiwamu akhirnya mengenali sebuah suara yang sepanjang hidupmu telah ia dengar dalam gema yang samar. Pikirkan saat Elisabet menyambut Maria dalam Lukas 1:41. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, bayi itu melonjak dalam rahimnya dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus sebelum ada penjelasan, sebelum ada detail yang dibagikan. Roh di dalam dirinya mengenali kehadiran apa yang sedang Tuhan kerjakan. Itulah yang terjadi ketika kamu bertemu belahan jiwamu. Sesuatu melonjak di dalam dirimu. Sukacita, damai, pengenalan, dan kamu tahu itu bukan berasal dari dirimu, melainkan darinya. Kamu mungkin bahkan tidak memahami mengapa kamu merasa begitu tertarik kepada mereka. Koneksi itu menentang logika. Itu bisa terjadi di tempat yang tidak kamu duga pada saat kamu tidak siap. Tetapi itulah keindahan waktu Tuhan. Ia membawa orang yang tepat pada saat yang tepat, dan rohmu mengetahui sebelum pikiranmu sempat memprosesnya.
Penting untuk dicatat bahwa pengenalan seperti ini tidak didasarkan pada obsesi atau infatuasi manusia. Ini bukan tentang mengisi kekosongan dalam hidupmu. Ini tentang Tuhan menggenapi bagian dari rencananya. Ketika rohmu mengenali mereka, rasanya seperti kepingan teka-teki yang telah kamu bawa akhirnya menemukan pasangannya. Dan bersama itu datanglah damai. Bukan kecemasan, bukan usaha keras, melainkan sebuah kepastian yang dalam dan menetap bahwa ini berasal dari Tuhan. Nomor 2, kamu mengalami damai sejahtera yang melampaui pengertian. Damai sejahtera adalah salah satu tanda paling kuat dari keterlibatan Tuhan dalam setiap bagian hidup kita. Dan tidak ada tempat yang lebih nyata untuk itu selain dalam sebuah hubungan yang ditetapkan oleh Tuhan. Filipi 4:7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini bukan sekadar perasaan tenang. Ini adalah jaminan ilahi yang menetap di dalam jiwamu, bahkan ketika keadaan di sekelilingmu tidak pasti. Ketika kamu bertemu belahan jiwamu, damai itu menyelubungimu seperti perisai. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi sempurna, jauh dari itu. Kamu mungkin masih menghadapi tantangan, pertanyaan yang belum terjawab, atau bahkan penentangan dari luar. Namun di tengah semua itu, ada ketenangan yang tidak dapat dijelaskan. Inilah tanda kehadiran Tuhan. Pikirkan tentang Yesus yang meredakan badai dalam Markus 4:39. Para murid ketakutan, yakin mereka akan binasa. Tetapi dengan satu firman-Nya, angin berhenti dan laut menjadi tenang. Itulah yang dilakukan damai sejahteranya. Ia membungkam kekacauan di sekelilingmu dan kegelisahan di dalam dirimu. Ketika kamu bersama dengan orang yang telah Tuhan pilih bagimu, tidak ada kebutuhan untuk memaksakan kasih, memanipulasi keadaan, atau membuktikan nilai dirimu. Damai sejahtera Tuhan meneguhkan bahwa hubungan itu berada di dalam tangan-Nya. Damai ini juga menjaga hatimu. Hubungan yang bukan dari Tuhan seringkali membangkitkan ketakutan, kebingungan, kecemburuan, dan pergumulan tanpa henti. Tetapi hubungan yang ditetapkan oleh-Nya tidak akan membuatmu meragukan nilai dirimu atau mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Sebaliknya, hubungan itu akan menambatkanmu semakin kuat pada janji-janjinya. Kamu akan mendapati bahwa kamu bisa berbicara dengan mereka tanpa berpura-pura, tanpa harus tampil sempurna. Kamu bisa duduk dalam keheningan tanpa rasa canggung. Kamu bisa bermimpi bersama tanpa takut mimpi-mimpi itu runtuh. Damai ini adalah sebuah karunia. Dan inilah suasana di mana kasih menurut kehendak Tuhan bertumbuh dengan mantap, tahan lama, dan tak tergoyahkan. Ketika Tuhan menulis kisah kasih-Mu, damai sejahtera menjadi latar belakangnya yang konstan. Nomor 3, tujuan hidupmu selaras dengan tujuan mereka bagi kemuliaan Tuhan. Salah satu tanda paling jelas bahwa kamu telah bertemu belahan jiwa yang ditetapkan oleh Tuhan adalah bahwa tujuan hidup kalian tidak sekedar saling melengkapi, tetapi selaras dengan cara yang memajukan kerajaan Allah. Ini bukan tentang dua orang yang mengejar mimpi masing-masing sambil berusaha mempertahankan hubungan. Ini tentang dua hati yang berserah kepada Tuhan, bergerak ke arah yang sama, karena keduanya mendengarkan gembala yang sama. Amos 3:3 bertanya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam konteks kemitraan yang ditetapkan Tuhan, jawabannya jelas, tidak. Berjalan bersama membutuhkan kesatuan tujuan. Itu tidak berarti kalian memiliki panggilan yang identik, tetapi panggilan kalian akan berpadu, bekerja bersama seperti instrumen yang berbeda dalam satu lagu yang sama. Pikirkan tentang Priscilla dan Aquila dalam Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 18. Mereka lebih dari sekedar suami istri.
Mereka adalah rekan pelayanan. Mereka membuka rumah mereka untuk pengajaran, membimbing Apolos dalam jalan Tuhan, dan mendukung Paulus dalam pelayanan misinya. Hubungan mereka bukan hanya tentang kebersamaan, itu adalah bejana yang Tuhan gunakan untuk memengaruhi gereja mula-mula. Ketika Tuhan mempertemukan dua orang, itu tidak pernah hanya untuk mereka berdua, itu untuk orang lain. Kasih kalian akan memiliki dampak yang meluas, menyentuh hidup-hidup yang mungkin tidak pernah kalian temui. Itulah sebabnya keselarasan tujuan sangat penting. Tanpanya, hubungan menjadi tarik-menarik antara visi yang bersaing. Dengannya, setiap langkah maju diambil dalam kesatuan dan kekuatan. Keselarasan ini tidak berarti kalian akan sepakat dalam setiap detail atau tidak pernah menghadapi perbedaan. Tetapi itu berarti pada intinya nilai-nilai kalian, misi kalian, dan tujuan utama untuk memuliakan Tuhan adalah sama. Kamu akan mendapati diri kalian saling mendorong karunia masing-masing, membuat pengorbanan agar yang lain dapat melangkah ke dalam apa yang Tuhan panggil untuk mereka lakukan, dan bersukacita ketika melihat satu sama lain berjalan dalam ketaatan. Dan inilah bagian yang indah, ketika kamu dan belahan jiwamu hidup dalam tujuan yang selaras, hubungan itu sendiri menjadi sebuah tindakan penyembahan. Perjalanan bersama kalian menjadi bukti hidup bahwa kasih ketika diserahkan kepada Tuhan menjadi lebih dari sekedar romansa. Ia menjadi sebuah kesaksian. Nomor 4, kamu melihat kasih Kristus tercermin dalam tindakan mereka. Ketika Tuhan mengirimkan belahan jiwamu, kamu tidak hanya mendengar tasih dalam kata-kata mereka. Kamu melihatnya dalam cara mereka memperlakukanmu, cara mereka melayanimu, dan cara mereka menghargaimu. Kasih mereka menjadi cermin yang memantulkan hati Kristus. Efesus 5:25 memberi kita teladan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasih seperti ini tidak egois atau bersyarat. Ia rela berkorban, sabar, dan setia. Ini adalah kasih yang memilih untuk tetap tinggal, bahkan ketika perasaan goyah. Kasih yang mengutamakan kebaikan tertinggi bagi yang lain di atas keuntungan pribadi. Ketika kamu bertemu belahan jiwamu, kamu akan menyadari bahwa mereka mengasihimu dengan cara yang menuntunmu semakin dekat kepada Yesus, bukan menjauh darinya. Mereka tidak akan bersaing dengan hubunganmu dengan Tuhan, melainkan mendorongnya. Afeksi mereka tidak manipulatif atau mengendalikan. Sebaliknya, kasih itu menciptakan ruang bagimu untuk bertumbuh dan menjadi segala sesuatu yang Tuhan panggil kamu untuk jadi. Pikirkan tentang bagaimana Yesus membasuh kaki para muridnya dalam Yohanes 13. Sebuah tindakan pelayanan yang rendah hati yang menyatakan hatinya. Dengan cara yang serupa, pasangan yang ditetapkan Tuhan akan menunjukkan kasih dalam momen-momen sehari-hari, bukan hanya melalui gestur besar. Itu bisa terlihat dari cara mereka mendengarkan ketika kamu sedang bergumul, cara mereka mendoakanmu tanpa kamu minta, atau cara mereka melindungi hatimu dari luka. Kasih ini juga mengampuni. Ia tidak menyimpan dendam atau mencatat kesalahan, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13:5. Kasih itu memberikan anugerah dengan bebas, karena ia mengalir dari Dia yang terlebih dahulu memberikannya. Dan ketika kamu menerima kasih seperti ini, sesuatu di dalam dirimu berubah. Kamu mulai memahami dengan lebih dalam bagaimana Kristus mengasihimu. Belahan jiwa yang Tuhan kirimkan mungkin tidak sempurna, tetapi mereka akan hidup dengan kesengajaan. Bahkan di tengah ketidaksempurnaan mereka, mereka akan berusaha mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat.
Dan setiap kali mereka melakukannya, kamu akan melihat sekilas kasih surgawi yang teguh, tidak mementingkan diri sendiri dan murni. Nomor 5, kamu terdorong untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Belahan jiwa yang ditetapkan Tuhan tidak hanya membuatmu merasa dikasihi, tetapi membuatmu ingin mengasihi dengan lebih baik. Mereka membangkitkan di dalam dirimu kerinduan yang lebih dalam untuk berjalan dalam jalan-jalan Yesus. Bukan karena mereka menuntut kesempurnaan, tetapi karena iman dan teladan hidup mereka membangunkan sesuatu yang kudus di dalam dirimu. Amsal 27:17 berkata, "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya." Pasangan yang tepat akan menantangmu bukan dengan cara yang merobohkan, melainkan dengan cara yang membangunmu di dalam Tuhan. Mereka akan menginspirasimu untuk berdoa lebih sungguh, menyembah lebih dalam, mengampuni lebih cepat, dan menaati Tuhan bahkan ketika itu sulit. Ketika kamu bersama mereka, percakapan secara alami mengarah pada perkara-perkara Tuhan. Kimu berbicara tentang apa yang sedang Dia ajarkan kepadamu, kemana Dia memanggilmu, dan bagaimana kalian dapat melayaninya bersama. Kamu mulai menyadari bahwa imanmu semakin dalam, kesabaranmu semakin panjang, dan kasihmu kepada orang lain semakin kuat. Ini tidak berarti tidak akan ada saat-saat koreksi atau teguran. Justru sebaliknya, belahan jiwa yang sungguh mengasihimu akan menyampaikan kebenaran bahkan ketika itu tidak nyaman, karena mereka lebih peduli pada jiwamu yang kekal daripada kenyamanan sementara. Dan kamu pun akan melakukan hal yang sama bagi mereka, bukan dengan kesombongan atau kritik, tetapi dengan kasih dan kerendahan hati. Pikirkan kembali tentang Aquila dan Priscilla. Mereka tidak hanya hidup satu untuk yang lain, mereka saling menajamkan untuk pekerjaan Tuhan. Atau pertimbangkan Maria dan Yusuf. Kesetiaan mereka pada rencana Tuhan, bahkan di bawah sorotan publik, menjadi api pemurnian yang meneguhkan ketaatan mereka. Hubungan seperti ini tidak hanya membuatmu bahagia, tetapi membuatmu kudus. Dan semakin kalian berjalan bersama dalam kasih dan kebenaran, semakin kalian menyerupai Dia yang telah mempertemukan kalian sejak awal. Inilah jenis kasih yang layak dinantikan, kasih yang membuatmu semakin serupa dengan Yesus. Nomor 6, Tuhan memakai hubungan itu untuk memurnikan dan mempersiapkanmu bagi kekekalan. Ketika Tuhan memberikan belahan jiwamu, Dia tidak hanya memikirkan hidupmu di dunia ini. Dia sedang mempersiapkanmu untuk hidup bersamanya selama-lamanya. Itulah sebabnya, bahkan hubungan yang paling indah sekalipun yang ditetapkan Tuhan akan mengalami masa-masa ujian, peregangan, dan pemurnian. Pengkhotbah 4:9-10 berkata, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya." Belahan jiwa akan berdiri di sampingmu dalam pencobaan, bukan lari darinya. Dan di dalam pencobaan itu, Tuhan akan memakai kalian berdua untuk membentuk satu sama lain menjadi bejana yang semakin memantulkan kasih-Nya. Proses pemurnian ini bisa datang melalui musim penantian, kesulitan keuangan, peperangan rohani, atau kehilangan yang mendalam. Namun dalam setiap kesukaran, kalian akan mendapati diri tidak saling menjauh, melainkan semakin mendekat satu sama lain dan kepada Tuhan. Kasih seperti ini mengajarkan ketekunan. Ia mengajarkan kerendahan hati. Ia mengajarkan bahwa kasih perjanjian bukan tentang perasaan yang datang dan pergi, melainkan tentang pilihan yang berdiri teguh karena Tuhan sendiri adalah dasarnya. Ini adalah kasih yang digambarkan Paulus dalam 1 Korintus 13. Sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak pernah gagal. Melalui hubungan kalian,
Tuhan akan menyingkapkan area-area dalam hatimu yang membutuhkan sentuhannya, seperti kesombongan, ketakutan, dan keegoisan, lalu menggantikannya dengan sifat-sifatnya sendiri, yaitu kasih karunia, iman, penguasaan diri, dan belas kasihan. Seiring waktu, kamu akan melihat bahwa tujuan dari belahan jiwamu bukan hanya untuk membuat perjalanan hidupmu lebih manis, tetapi untuk membuat rohmu lebih kuat bagi kehidupan yang akan datang. Dan ketika tahun-tahun berlalu, kamu akan menyadari bahwa kasih yang kamu bagikan di bumi hanyalah bayangan kecil dari kasih yang akan kamu alami dalam ketekalan. Kasih yang disempurnakan di hadirat Dia yang telah mempertemukan kalian. Kesimpulan, mempercayai waktu Tuhan bagi hatimu. Ketika kita berbicara tentang belahan jiwa melalui lensa kitab suci, kita tidak sedang membicarakan dongeng atau percikan sesaat. Kita sedang berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang disengaja, membentuk perjanjian di dalam dua kehidupan. Setiap momen penantian, setiap doa yang terasa tidak terjawab, setiap musim ketika kamu bertanya-tanya apakah Tuhan melupakan hatimu, semuanya adalah persiapan bagi sebuah kasih yang mencerminkan kasih-Nya sendiri. Bertemu belahan jiwamu bukanlah garis akhir. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan menguji, menumbuhkan, dan menarikmu semakin dalam ke hati Tuhan. Itu adalah hubungan yang dibangun bukan di atas pasir yang bergeser, melainkan di atas batu karang yang kokoh, yaitu firman dan janji-Nya. Dan karena itu adalah rancangannya, hubungan itu membawa bobot takdir dan kelembutan damai. Jika kamu masih menantikan, ketahuilah ini, kamu tidak menunggu sendirian. Tuhan sedang merajut sebuah kisah yang jauh melampaui romansa. Dia sedang menyelaraskan tujuan, mempersiapkan hati, dan menata panggung bagi sebuah kasih yang akan memuliakannya. Dan ketika itu datang, itu bukan karena kebetulan, melainkan karena penetapan ilahi. Jika kamu telah bertemu dengan orang yang Tuhan tetapkan bagimu, hargailah mereka. Lindungi ikatan yang kalian miliki. Jagalah Kristus tetap di pusatnya. Biarlah kisah kasihmu menjadi kesaksian bagi dunia tentang arti mengasihi dengan setia, melayani dengan rela berkorban, dan berjalan dalam kesatuan di bawah tangan Tuhan. Pada akhirnya, belahan jiwa bukanlah seseorang yang melengkapi kamu, karena hanya Kristus yang dapat melakukan itu. Belahan jiwa adalah seseorang yang berjalan bersamamu ketika kalian bersama-sama melangkah menuju Dia. Dan ketika Tuhan menulis kisah kasihmu, kisah itu akan selalu menunjuk kepada kisah kasih terbesar yang pernah ada, yaitu kisah antara Sang Juru Selamat dan mempelainya.